Jadi jangan ada lagi nanti dikatakan bahwa hakim itu termul. Ini kan kebiasaannya begitu. Termul ya kita bilang Ya kan? termul. Jadi tidak ada lagi yang katakanlah termul ke bawah gitu kan. Ya, di atas nggak tajam gitu kan. Jangan seperti itu. Tajam ke bawah, termul ke atas. Tajam ke bawah, termul di atas yang dikatakan itu. Tidak ada untuk itu. Kita ini termuliakan, Mas Roy. Ya, kita ini termuliakan. Makanya termul itu termuliakan. Ya. Jadi, usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua. Sidang akan digelar Jumat 10 Juli. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas, bagaimanakah hasil pra-peradilan kedua Roy Suryo terkait dengan status tersangka? Untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Mas Roy Suryo, dan juga Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya. Baik, Mas Roy, Mas Andi, terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, kemarin hakim akhirnya ini menerima ataupun juga mengabulkan pra-peradilan yang pertama. Kemudian persiapan Anda seperti apa untuk pra-peradilan hari Jumat? Ya, persiapannya biasa saja seperti ketika kita mempersiapkan pra-peradilan yang pertama. Jadi insya Allah besok sesuai dengan apa yang nanti kita mohonkan adalah kita menguji keabsahan dari pentersangkaan ya terhadap saya dan juga terhadap pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Karena kita tahu dalam Undang-Undang ITE itu salah ya. Bukan itu harusnya Undang-Undang ITE itu digunakan. Dan tentu saja ya kita juga cermat dan teliti dalam menyusun itu. Jadi insya Allah ini akan sama dengan nanti apa yang kemarin kita lakukan dalam pra-peradilan yang pertama. Kan itu terbukti bisa untuk mengkoreksi tindakan dari kepolisian sehingga makin presisi. Karena jelas bahwa yang kemarin kan kita semuanya diterima ya, yang 3 itu. Kemudian ada beberapa yang tidak diterima itu ya karena memang tidak esensial gitu ya. Jadi yang paling pokok itu adalah penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan itu semuanya ditolak atau dikatakan tidak sah. Itu persiapan kami untuk besok Jumat, tanggal 10 Juli jam 9 pagi. Ya, saya ke Mas Andi. Mas Andi, bagaimana Anda membaca putusan pra-peradilan yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh hakim? Ya, terima kasih ya. Kalau itu ya kita mengucapkan selamat ya kepada Mas Roy ya untuk pra-peradilan pertama ini diterima sebagian dari permohonan dari Mas Roy dan pra-peradilan ini. Ya, yang jelas kan kalau kita melihat pra-pid yang kemarin itu ya beliau juga nggak ditahan gitu ya. Dan ini kan cacat, katakanlah cacat formil lah istilahnya ya, prosedural untuk itu. Tapi kan secara materialnya itu kan tetap berjalan, tetap pokok perkara itu tetap menunggu dari pra-pid ini kan selesai ya. Kalau diajukan lagi yang namanya pra-pid kedua ya, karena memang dalam Undang-Undang KUHP yang baru itu, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 itu kan tidak ada batasan ya, saya nggak tahu sampai mana batasannya untuk itu. Tapi yang jelas itu adalah hak konstitusi dari Mas Roy ya. Tapi kalau kita dari hal ini ya sebagai yang berperkara, katakanlah dari pihak Pak Jokowi, ya kita malah menunggu ini di sidang pokok perkara gitu. Kapan ini Mas Roy ini gentle ya kan? Seperti ini gentle banget dokter Tifa gitu kan, langsung kita masuk ke pokok perkara seperti itu. Karena ya biar bagaimanapun juga ya keyakinan saya apa yang terjadi ini ya seperti penguluran waktu aja lah untuk di sidang pokok perkara. Oke, baik, langsung ke pokok perkara. Mas Roy, bagaimana tanggapan Anda? Tadi disebutkan bahwasanya penggeledahan, penangkapan, penahanan memang tidak sah tapi penyidikan tetap berjalan. Maknanya apa untuk Anda, Mas Roy? Ya nggak apa-apa, kan memang kita tidak memprapitkan penyidikannya, kita memang tidak memprapitkan pokok perkara. Dan ini kan jawaban kami,
terhadap tantangannya. Waktu itu dikatakan oleh para termul kan gitu, wayo Prapit, Propat, Prapit, Propat, Prapit. Ini sekarang kita Propat Prapit, gimana? Dulu nantang ya, sekarang kita Prapit kan gitu loh. Jadi udahlah, kemarin ada yang kemudian bilang 1000% akan ditolak itu ya, si Mak Lampir itu ya. Nah, itu kita ketawakan saja yang katanya 1000% akan ditolak. Buktinya diterima kan. Dan kalau yang memang ditolak kemarin itu ya memang yang kecil-kecil aja kayak rehabilitasi, itu nanti akan kita ajukan lagi. Kemudian penahanan oleh kejaksaan. Lah memang akhirnya kan tidak ditahan oleh kejaksaan. Jadi ya tidak perlu lagi. Tapi yang penting Prapit ini adalah hak konstitusi dari setiap warga masyarakat, dan ini akan menjadi suatu jurisprudensi bagi penegakan hukum di Indonesia. Jadi tidak sembarangan perkara pokoknya jalan asal nabrak, asal hantam promo, kalau syarat-syarat terutama syarat formilnya itu masih cacat hukum. Itu aja, cacat formal itu nggak boleh lagi nanti. Oke, saya ke Mas Andi. Mas Andi, setelah putusan ini bagaimana posisi penyidikan dan peluang perkara ini dilanjutkan ke persidangan? Apakah Anda optimis? Ya, kita optimis untuk itu. Memang kita kan nggak fokus masalah Prapit, kan itu bukan ranah kita. Fokus kita kan di pokok perkara itu, ya. Kalau itu kan hak konstitusinya dari Mas Roy untuk itu. Ya, yang kita tunggu ini kapan Mas Roy ini secara gentle kita ikut apa? Loh, ini malah gentle banget. Ya kan? Ya, ini kan sudah ada rencana tuh kan, dari 2 ke 3 ke 4 ke 5. Nah, sampai kapan ujungnya berani bertarung di pokok perkara itu. Kan selama ini kan menunggu apakah Pak Jokowi akan hadir, ya, apakah Pak Jokowi akan hadir dalam sidang pokok perkara. Dia kan sudah katakan akan hadir dalam sidang pokok perkara, ya kan, nanti di pengadilan. Dan ini kan lebih menarik sebetulnya seperti itu. Tapi apapun yang dilakukan nanti oleh Mas Suryo yang dalam Prapit yang kedua, ya saya berharap bahwa itu sudah yang terakhir gitu, selesai gitu. Ayo kita tarung nanti ya, di pokok perkara gitu kan. Nah, besok kan gampang. Pokok perkara itu gampang. Pokok perkara itu kecil ya, kan? aja pokok perkara itu. Kan kalau kita ya oke lah ya, ini strategi dari penasihat hukum ya. Kalau kita katakan tahun kemarin untuk segera melakukan pra peradilan karena ada kriminalisasi dan sebagainya, ya karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang bisa Prapit berkali-kali, ya itulah ya kecerdikannya Roy Suryo lah untuk itu ya, dengan penasihat hukumnya. Tapi yang jelas kita ini menunggu di sidang pokok perkara. Ya udah, tunggu aja. Kalau memang tunggu aja, dan biarkan Jokowi juga nunggu. Ya gitu. Yang jelas Prapit kemarin alhamdulillah menang, Mas Samar. Jadi, dan itu bukan satu langkah ya. Orang bilang katanya Prapit 1001, bahkan ada yang bilang 1000% pasti ditolak gitu. Kata ini ya, Mas Andi Aswan kemarin bilang Prapit ditolak, bahkan sudah nyebar hoax tuh sehari sebelumnya. Udah ditolak. Ya, ditolak sebagian. Ditolak sebagian. Baik, Mas Roy. Mas Roy, kalau Anda apakah seandainya nanti pengadilan memeriksa pokok perkara, bukti apa yang menurut Anda paling Anda yakini dan juga menguatkan posisi Anda kalau begitu? Banyak buktinya, nanti tunggu aja deh di buktinya ya. Seperti Prapit kemarin kan nggak ada yang nyangka ya menghadirkan selain itu video CCTV videonya ya, kemudian kita hadirkan saksi-saksi dan juga ahli kan juga apa ya, syarat-syaratnya kan gitu kan. Tunggulah nanti kita akan nampak kan nanti strategi kita nanti pada saat Prapit yang kedua. Nanti akan jelas apa-apa yang kita gunakan untuk katakanlah mempertanyakan atau memohonkan tentang Undang-Undang ITE itu pasal 32 dan 5 misalnya kayak gitu, dan juga penersangkaan. Nanti akan nampak lah saja ya. Dan orang yang sabar itu kekasih Tuhan ya gitu. Sabar, subur, insya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita gitu. Ya, saya ke Mas Andi. Mas Andi, menurut Anda apa tantangan terbesar aparat penegak hukum saat ini? Karena memang kasus ini selalu dipersepsikan sebagai perkara bernuansa politik. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Andi? Ya, kalau kita melihat ya apa yang terjadi, ya kita kan menyerahkan semuanya itu di persidangan, kita menyerahkan semua itu ke aparat penegak hukum. Jadi ini juga membuktikan tidak ada cawe-cawe secara politik dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang selama ini kan diglorifikasikan bahwasanya Pak Jokowi cawe-cawe dalam kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini. Tidak ada sama sekali, ini kan sudah terbukti, ya kan? Kemudian yang kedua yang selalu diglorifikasikan juga yaitu KUHP Solo gitu. Nah, mana ada KUHP Solo untuk di sini? Tidak ada sama sekali yang namanya cawe-cawe. Ya Mas Roy kan?
Nggak ada itu cawe-cawe Pak Jokowi di sini. Apa itu? Ya apa yang dilakukan ini kan semua diserahkan kepada hukum. Lihat aja. Jadi yang paling menarik itu nanti sebetulnya kalau di pokok perkara itu dibongkar-bongkar lah semua itu ya barang bukti. Apakah Mas Roy mempunyai barang bukti yang bisa di-challenge dengan barang bukti dan juga saksi-saksi itu yang terpenting gitu loh. Baik. Karena disitulah kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Mas Roy itu adalah omon-omon ataupun ya kita bisa lihat dengan ini takut untuk di sidang pokok perkara begitu. Baik. Baik. Mas Roy, apakah Anda setuju Anda disebut framing artinya Mas Roy? Silakan. Nggak ada framing. Yang framing itu kan yang malah mau jalan-jalan ke seluruh Indonesia ya gitu. Oke lah, jalan-jalannya tunda dulu, nanti adil dulu di sidang. Kita akan lihat dulu ya. Kalau memang Dr. Tifa jalan duluan, ya udah kita lihat Dr. Tifa jalan duluan gitu ya. Untuk kemudian melihat apa yang terjadi dan Jokowi hadir nggak. Kalau Jokowi nggak hadir, nah dan nggak boleh lo hadir secara Zoom, ya enak aja mau hadirnya secara Zoom. Ya nggak boleh, dia harus hadir gitu. Mas Roy, jika nantinya pengadilan memutus berbeda dengan keyakinan Anda, apakah artinya Anda siap menerima putusan tersebut, Mas Roy? Silakan. Nggak apa-apa, putus siap-siap aja, kita nggak ada soal ya. Dan kita juga siap untuk kemudian melaksanakan semuanya. Yang penting mereka juga harus siap terhadap putusan yang ada, termasuk pelaksanaan KUHAP yang baru, termasuk pelaksanaan Prapit ya. Prapit itu boleh kapan saja, Prapit itu boleh kemudian menunda pokok perkara boleh. Jadi nggak ada soal itu. Ya tunggu aja, semua strategi akan kita gunakan. Baik, saya kembali ke Mas Andi. Mas Andi, ini kalau memang pra-peradilan berkaitan dengan status tersangka pengujian tersebut, apa kira-kira aspek hukum yang kemungkinan akan diuji dari pra-peradilan berkaitan dengan status tersangka ini? Apakah mungkin status tersangka ini dibatalkan? Dan kalau memang iya, seperti apa? Ya itu kan kita tidak bisa berandai-andai. Ya semua itu nanti kan di pengadilan Prapit itu sendiri. Ya apapun keputusan dari hakim yang nanti di Prapit, ya semua pihak memang harus menerima untuk itu. Ya, di pihak Roy juga harus menerima untuk itu. Oh, terima, kita terima. Jadi jangan ada lagi nanti dikatakan bahwa hakim itu termul. Ini kan kebiasaannya begitu. Termul ya kita bilang ya kan? Termul. Jadi tidak ada lagi yang katakanlah termul ke bawah gitu kan. Ya, di atas nggak tajam gitu kan. Jangan seperti itu. Ke bawah, termul ke atas. Gitu tajam ke bawah, termul di atas yang dikatakan itu. Tidak ada untuk itu. Kita ini termuliakan, Mas Roy. Nah, kita ini termuliakan. Makanya termul itu termuliakan. Ya. Jadi, apapun itu keputusan, ya, yang nanti akan diputuskan oleh sidang terhormat, ya, karena itu ada yang tertinggi. Kalau kita bicara itu dan hakim tunggal juga, ya kita harus menerima untuk itu. Tapi kita punya keyakinan bahwasanya ya pasti bijak lah, ya apa yang nanti akan diputuskan oleh hakim. Karena kalau kita bicara status tersangka ini luar biasa. Ini adalah hal yang baru ya. Bagaimana sudah 7 bulan baru diprapit. Biasanya tanggal 18 November itu sudah tersangka ya hanya diprapit. Sekarang enggak. Tapi apapun itu, kalau sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, kita akan mengikutinya. Ya. Mas Roy, saya kembali ke tadi berkaitan dengan pra-peradilan yang akan Anda jalani berkaitan dengan penetapan tersangka. Anda bisa jelaskan substansi yang akan diuji kali ini seperti apa, Mas Roy? Ya kan jelas kan, penersangkaan itu kan perlu kita baca lagi. Kemarin kan orang percaya, oh itu ada penangkapan, penahanan itu sudah benar. Ternyata kan terbukti surat izin pengadilannya ternyata surat izin kuno, surat izin tahun lalu. Kemudian di situ menggunakan KUHAP baru ya pada surat itu, padahal pelaksanaannya pakai KUHAP lama. Kemudian ada klausul yang di situ kita harus diperiksa dalam 1 kali 24 jam, padahal itu nggak ada. Ya, dan juga apa tata cara yang dilakukan, penangkapan itu hanya boleh terjadi kalau dipanggil 2 kali. Nah, nanti kita tunggu syarat-syarat apa pada penersangkaan yang ternyata menjadi pelanggaran undang-undang, dan itu kalau itu melanggar undang-undang ya bisa batal demi hukum. Kemudian syarat-syarat apa diterapkannya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kita akan hadirkan ahli yang mengerti betul tentang Undang-Undang ITE, bahkan dia tidak sekedar membaca Undang-Undang ITE tapi dia ikut dalam proses Undang-Undang ITE itu gitu. Jadi kan clear banget nanti. Dari situ akan ketahuan siapa yang sebenarnya kemarin itu sembarangan dalam menerapkan aturan hukum. Dengan demikian terjadilah kayak kemarin kan termul ini kan minta tahan. Sekarang yang malu siapa? Polda Metro yang malu. Kasihan Kepolisian Republik Indonesia gara-gara dipaksa-paksa suruh nahan,
ya kan tidak proper suratnya, dan begitu nggak proper sekarang kalah dalam Prapit, ya kan kasihan tuh. Harusnya Polda Metro marah nih kepada orang-orang ini, tangkapin saja tuh gantian orang-orang ini telah memprovokasi. Ini kan telah memprovokasi, ya pasal 160 itu malah ya menghasut Polda Metro untuk menangkap, padahal ternyata begitu dilaksanakan salah prosedurnya. Itu Mas Aman, contohnya kayak gitu. Jadi moga-moga penangkapan, penahanan yang tidak tepat termasuk penggeledahan itu tidak terjadi lagi untuk anak bangsa yang lain. Biarkan saya yang menjadi korban kemarin, dan saya berani membela masyarakat untuk melaksanakan itu. Ya. Oke, baik, saya ke Mas Andi. Mas Andi, kita ketahui bersama bahwasanya perkara ini bergulir begitu lama, kemudian menjadi presiden buruk di mana masyarakat ini kebingungan publik mengenai batas kritik ataupun juga kebebasan berpendapat dan juga dugaan tindak pidana. Anda punya pandangan tentang ini, Mas Andi? Ya, ini kenyataan yang terjadi bahwa kasus ini yang mestinya cepat, yang bisa lama, ya pasti juga ada bukan hanya berkaitan dengan hukumnya, ya sudah ada yang berselancar dari hal-hal yang politik pun juga masuk di sana gitu. Jadi ya apapun yang kita diskusikan selama ini ya argumentasi tetap saja nanti ada pada satu saat titiknya itu untuk berhenti. Ya, nah di mana titik itu berhenti ya itu adalah di pengadilan pokok perkara. Nanti terbukti jasanya palsu itu. Makanya itu ya kita berharap ya bahwasanya ya Mas Roy ini cepatlah menuntaskan itu Prapit. Jangan ada lagi lah Prapit 3, 4, Prapit 5. Akhirnya masyarakat itu berasumsi bahwasanya Mas Roy ini ya pengecut nantinya ada pengecut yang kalau sudah Prapit kedua misalnya katakanlah quote ditolak, majulah langsung di pokok perkara. Itu yang kita tunggu dan itu yang paling gentle Mas Roy. Oke, baik Mas Roy, terakhir singkat saja ada tanggapan. Oke, jadi pesan saya nikmati yang baru ini dan tidak perlu terlalu banyak kemudian ikut-ikut, terutama untuk orang-orang yang punya legal standing, ya termasuk avokat palsu ini, ya itu kan ikut-ikut, ngapain ikut-ikut, nggak punya legal standing ikut-ikut, tapi yang jelas hormati semua, termasuk kasihan Polda Metro yang sudah diprovokasi kemarin. Nggak penting, yang penting itu di pengadilan itu legal standing yang avokat palsu itu, ini avokat palsu ini Mas. Gitu. Ya, oke, baik. Ya, baik Mas Roy, Mas Andi, terima kasih banyak atas informasinya dan kita akan nantikan hasil dari peradilan pada hari Jumat. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga seadil-adilnya. Terima kasih Bapak-bapak, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Kompleks Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Ayu Sore segera kembali. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.